Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak atau asisten dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran SD. Selamat pagi kepada rekan-rekan semua, anak-anak kelas 7A. Perkenalkan, nama saya Aldi Nurfauzi sebagai moderator dan pemateri dalam diskusi pada hari ini. Diskusi hari ini akan membahas tentang ketentuan program remedial dan program pengayaan yang disusun oleh pertama Lutfia Ainun Fajri NPM 1750610, Saidah Aminah NPM 1750620, saya sendiri Aldi Nurfauzi NPM 1750636, Suci Anggraini Bima Putri NPM 1750642, Melisa Almidiana NPM 1750677. Dalam materi yang akan kita sampaikan ada 11 slide yang akan dipaparkan oleh kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidah Aminah, MPM 1750620. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian program remedial. Remedial merupakan kegiatan program pembelajaran yang diperuntukkan untuk peserta didik atau siswa yang belum mencapai KKM dari suatu KD tertentu, di mana program remedial ini biasanya dilakukan sesegera mungkin setelah guru mendapatkan hasil penilaian dari hasil analisis, lalu hasil tersebut diberikan kepada peserta didik guna untuk mengetahui di mana kelemahan dan kekurangan peserta didik itu. Program remedial ini juga merupakan suatu hak dan kebutuhan bagi peserta didik. Lalu selanjutnya, menurut Ijati pada tahun 2015, halaman 57 menyatakan bahwa program remedial berarti hal-hal yang berhubungan dengan perbaikan, di mana program ini merupakan suatu implementasi dari teori belajar tuntas yang memerlukan upaya tambahan untuk mengatasi dan membantu siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar. Salah satunya adalah dengan mengadakan program remedial untuk membantu siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar. Program remedial ini juga harus memerhatikan beberapa hal, yaitu dari latar belakang masing-masing individu siswa, agar siswa dapat memperbaiki dengan cara yang optimal. Maka dapat disimpulkan, program remedial ini adalah kursus yang diperuntukkan atau diberikan pada tingkat sekolah untuk meningkatkan kinerja akademik siswa yang kurang atau yang berprestasi rendah, agar mendapat tempat di institut yang lebih tinggi. Sekian materi yang saya paparkan. Terima kasih. Selanjutnya ada pengertian program pengayaan. Pengayaan merupakan program pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah melampaui KKM. Fokus pengayaan adalah pendalaman dan perluasan dari kompetensi yang dipelajari. Pengayaan biasanya diberikan segera setelah peserta didik diketahui telah mencapai KKM berdasarkan hasil PH. Pembelajaran pengayaan biasanya hanya diberikan sekali, tidak berulang kali, sebagaimana pembelajaran remedial. Program pengayaan adalah salah satu upaya untuk membantu siswa yang sudah mencapai ketuntasan belajar untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan yang telah dimilikinya. Dalam program pengayaan, setiap belajar harus betul-betul disiapkan guru agar dapat memfasilitasi peserta didik dalam menguasai materi yang diberikan.
Untuk materi yang selanjutnya ada tujuan dan fungsi program remedial. Tujuan pengajaran remedial menurut Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono secara umum tidak berbeda dengan pengajaran dalam rangka mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan. Secara khusus, pengajaran perbaikan bertujuan agar siswa yang mengalami kesulitan belajar dapat mencapai prestasi belajar yang diharapkan melalui proses perbaikan. Tujuan pembelajaran remedial adalah untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar dengan memperbaiki prestasi belajarnya. Nah, untuk itu adapun fungsi pengajaran remedial antara lain fungsi korektif, yaitu fungsi korektif adalah dapat dilakukan pembetulan atau perbaikan terhadap hal-hal yang dipandang belum memenuhi apa yang diharapkan dalam proses belajar. Sebelum proses belajar mengajar dimulai, guru membuat perencanaan pembelajaran agar memperoleh hasil yang diharapkan. Dengan demikian, guru dapat mengetahui perbedaan individual siswa dan kesulitan belajar siswa tersebut. Lalu, materi yang selanjutnya adalah fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman yaitu memungkinkan guru, siswa, dan pihak lain dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap pribadi siswa. Kepribadian siswa sangat mempengaruhi hasil belajarnya. Oleh karena itu, guru atau pihak lain dapat memahami kepribadian pada siswa atau perbedaan pada masing-masing siswa. Lalu yang selanjutnya ada fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian guru, pengajaran remedial dapat membentuk siswa untuk bisa beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Siswa dapat belajar sesuai dengan kemampuannya sehingga peluang untuk mencapai hasil lebih besar. Tuntutan disesuaikan dengan jenis, sifat, dan latar belakang kesulitan sehingga termotivasi untuk belajar. Adapun pelaksanaan program ini dapat dilakukan secara relevan dengan tingkat yang dimiliki siswa dikarenakan faktor individual siswa dalam memahami suatu bidang studi. Maka fungsi penyesuaian ini memungkinkan individual siswa dengan karakter tertentu dapat termotivasi untuk belajar. Lalu yang selanjutnya ada fungsi pengayaan. Fungsi pengayaan yaitu dapat memperkaya proses belajar mengajar. Pengayaan dapat melalui atau terletak dalam segi metode yang dipergunakan dalam pengajaran remedial, sehingga hasil yang diperoleh lebih banyak, lebih dalam, atau dengan singkat prestasi belajarnya lebih kaya. Adanya daya dukung, fasilitas teknis, serta sarana penunjang yang diperlukan. Sasaran pokok fungsi ini ialah agar hasil remedial itu lebih sempurna. Dengan diadakannya pengayaan, semakin banyak hasil belajar yang diperoleh dan semakin banyak ilmu yang didapat, maka prestasi belajarnya pun semakin meningkat. Lalu yang terakhir ada fungsi terapeutik. Fungsi terapeutik yaitu secara langsung ataupun tidak, pengajaran perbaikan dapat memperbaiki atau menyembuhkan kondisi kepribadian yang menyimpang. Penyembuhan ini dapat menunjang penyampaian prestasi belajar dan mencapai prestasi yang baik dapat mempengaruhi pribadi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip program remedial. Di sini prinsip-prinsipnya itu ada 5. Yang pertama, adaptif. Yang kedua, interaktif. Yang ketiga, fleksibilitas dalam metode pembelajaran dan penilaian. Yang keempat, pemberian umpan balik segera mungkin. Yang kelima, pelayanan sepanjang waktu. Nah, yang pertama itu adaptif. Adaptif itu dalam arti mudah menyesuaikan diri dalam keadaan. Keadaan dalam apa? Keadaan dalam pembelajaran remedial. Hendaknya memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan daya tangkapnya, kesempatan, dan gaya belajarnya masing-masing. Nah, selanjutnya itu interaktif. Interaktif itu bersifat saling melakukan aksi antar hubungan atau saling aktif ya. Saling aktif dalam pembelajaran remedial hendaknya melibatkan keaktifan guru untuk secara intensif berinteraksi dengan peserta didik dan selalu memberikan
monitoring dan pengawasan agar mengetahui kemajuan belajar peserta didiknya. Nah, itu prinsip-prinsip yang kedua. Nah, yang ketiga itu fleksibilitas dalam metode pembelajaran dan penilaian. Nah, pembelajaran remedial perlu menggunakan berbagai metode pembelajaran dan metode penilaian yang sesuai dengan karakteristik peserta didiknya. Keempat, ada pemberian umpan balik sesegera mungkin. Nah, umpan balik berupa informasi yang diberikan kepada peserta didik itu mengenai kemajuan belajarnya perlu diberikan sesegera mungkin agar dapat menghindari kekeliruan belajar yang berlarut-larut. Jadi pemberian umpan balik ini termasuk dalam prinsip pembelajaran remedial ya. Selanjutnya ada pelayanan sepanjang waktu. Nah, pembelajaran remedial harus berkesinambungan dan programnya tuh selalu tersedia agar setiap saat peserta didik dapat mengaksesnya sesuai dengan kesempatan masing-masing. Sekian dari saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis program pengayaan. Menurut Depdiknas 2013 halaman 20-22 ada beberapa jenis program pengayaan. Yang pertama itu ada kegiatan eksploratori yang masih terkait dengan KD yang sedang dilaksanakan yang dirancang untuk disajikan kepada peserta didik. Sajian yang dimaksud ini berupa peristiwa sejarah, buku, tokoh masyarakat yang secara reguler tidak tercakup dalam kurikulum. Lalu yang kedua ada keterampilan proses yang diperlakukan oleh peserta didik agar berhasil dalam melakukan pendalaman dan investigasi terhadap topik yang diminati dalam bentuk pembelajaran mandiri. Lalu yang ketiga ada pemecahan masalah yang diberikan kepada peserta didik yang memiliki kemampuan belajar lebih tinggi berupa pemecahan masalah nyata dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah atau pendekatan investigasi. Lalu di sini ada jenis-jenis program pengayaan dan pemecahan masalahnya yang ditandai dengan yang pertama ada identifikasi bidang permasalahan yang akan dikerjakan. Lalu yang kedua ada penentuan fokus masalah atau problem yang akan dipecahkan. Lalu yang ketiga penggunaan berbagai sumber. Dan yang keempat mengumpulkan data menggunakan teknik yang relevan. Dan yang kelima ada analisis data. Dan yang keenam ada penyimpulan hasil investigasi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemaparan materi telah selesai. Apakah rekan-rekan semua ada yang ingin bertanya? Barangkali kurang jelas dari pemaparan kami semua, ada yang kurang paham, apa tidak mengerti, boleh silahkan ditanyakan. Ya, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih kepada penanya, penyanggah, dan menjawab materi atau menjawab pertanyaan. Terima kasih sebesar-besarnya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.